perempuan ini kalau nggak ada Ruben Onsu, cuman dia nih. Semua terjadi perubahan dalam diri dia, rumah yang dia tempati, rumah yang dia jadikan tempat live untuk dia usaha, semua itu punya Ruben Onsu kan kawan. Tapi sekarang lagaknya, aduh. Padahal kalau nggak ada Ruben Onsu, cuman dia nih. Kok kalau mantan laki lu kayak Ruben Onsu gimana? Lah, kagak live jualan gue yang ada. Nih, gue setiap live dah, gue bagi-bagi duit tuh buat janda-janda yang nggak mampu, ya kan? Buat anak-anak terantar, tiap hari gue keliling, tiap bulan gue umroh, tuh mall, gue tawaf di mall tuh tiap hari. Ngapain? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Melawan Lupa. Channel yang membahas dan memberikan reaksi terhadap berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Pada video kali ini, kita akan membahas Sarwenda yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari isu seputar kehidupan pribadinya, kabar mengenai aktivitas kontennya, hingga berbagai komentar netizen yang terus bermunculan. Bahkan, ada sejumlah perkembangan terbaru yang membuat perbincangan ini kembali memanas dan memunculkan banyak pertanyaan di tengah publik. Apakah semua kabar yang beredar itu benar? Mana yang merupakan fakta? Mana yang masih sebatas opini dan dugaan? Semua akan kita bahas sambil menyaksikan video yang sedang ramai diperbincangkan. Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Pusing. Dia mau ketemu anaknya, ketemu dah. Kagak apa-apa, kagak gue larang-larang, kagak pakai jam-jaman udah biar dia seneng, ya kan? Nyari bapak baru, nyari laki lagi, kagak ada. Gue ngapain nyari laki baru? Puyeng amat, nyari laki baru. Ya ini kagak kawin lagi gue, ya kan? Sebulan udah ditanggung 200 juta, ngapain nyari laki baru? Puyeng, rumah dikasih. Puyeng amat, laki bikin puyeng. Terus karyawannya sama semuanya itu yang udah mungkin nelen duit ya, udah pakai fasilitas yang dibayarin Ruben. Lu udah pakai semua fasilitas yang masih dibayarin Ruben, dari ART-nya yang bayarin Ruben. Lu minta tolong ART bikinin kopi apa yang bayar Ruben. Supradin ngantar anak sekolah yang bayar Ruben. Listrik masih Ruben yang bayar. Wifi masih Ruben. Buah-buahan yang lu makan juga Ruben yang bayar. Semuanya gua rasa tuh Ruben. Ruben kowe iki wis rasa tangga mbelani Sarwenda yo. Iso sone cek panggah ngomong, ibunya anak-anak nggak akan seperti itu kalau nggak ada yang ngomporin. Yo, setiap manusia walaupun dikomporin, kalau dia punya sisi baik di dalam hatinya ya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Iku walaupun dikomporin juga otak sama hatinya itu masih bisa bekerja dengan baik. Emang ada Sarwenda atine wis bro. Ada panggah mbok belani lho podcast wong. Yo, kowe iki wis dilok-lokne yo, ketemu anakmu yo dipersulit gitu. Iki harga dirimu di kok cek mbok bilani yo aku ngerti kowe iki mantan bojomu ki ibu anak-anakmu. Masalah iki kapien Ben, Ruben Ben iki iso-isone iki ngerabi demit koyo ngono kuwi lho jaman ben. Teman-teman, menyikapi tanggal 15 hak asuh anak putri dan putra dari kedua belah pihak. Kalau kalian nonton di podcast Dr. Richard Lee, kalian lihat dah statementnya ibu ini nih. Karena aku sama sekali tidak mau sedikit pun menjelekan ataupun apapun itu kepada orang lain ataupun kepada gimana pun, kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah bapaknya. Much later. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Kita nggak tahu lah, nggak bisa bedain, gue juga nggak bisa bedain nih cong sama laki. Gak sebenarnya gak cong, karena aku bisa bedain kan dari cong. Bapak kan, aku mau ditipu. Dia bilang saya tidak akan sedikit pun menjelek-jelekan orang lain. Tapi akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan dan ekspektasi. Pertama, kalau kalian lihat, rumah yang harga 80 miliar itu bebas buat live. Padahal baru pacarnya doang. Belum adik-adiknya, belum pembantu-pembantunya dan sebagainya. Itu yang harus kita sikapi. Makanya Bang Hotman udah keren banget nih Bang Hotman. Untuk saat ini saya salut sama Bang Hotman. Bagaimana untuk mengamankan properti barang-barang yang ada di rumah seharga 80 miliar tersebut. Lalu yang kedua, masalah etika dan attitude pada saat live. Ini kan menjadi jejak digital yang benar-benar akan menggoreskan sebuah perjalanan yang nanti pada saat besar, anak-anak tumbuh, dewasa itu akan melihat. Sikap orang tuanya. Ya, terserah bebas. Kalian mau melakukan hal apa dengan pasangan kalian. Tapi menurut pribadi itu tidak bermoral, dan kurang bermoral, bahkan tidak bermoral. Karena kenapa? Ini dipublish. Mata semua orang memandang. Itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, guys. Mohon maaf.
Kecuali kalau kalian sudah nikah, berumah tangga dan sebagainya. Lalu yang ketiga, saya tidak tahu nih, dan kalian pun pasti akan menduga-duga, apakah sidang tanggal 15 mengenai hak asuh itu akan diundur atau tidak. Persoalannya adalah, sebagai penegak hukum itu segera untuk melakukan keputusan sesuai dengan undang-undang dan aturan negara berkaitan dengan negara. Karena semakin cepat semakin baik. Kenapa harus dilakukan segera? Penetapan keputusan dipukulnya palu, biar anak ini yang masih kecil, dia tidak akan berlarut-larut dalam pertama terprovokasi orang-orang di lingkungan. Dan yang kedua, anak ini punya batasan tentang bagaimana dia harus tampil di kamera. Pada saat live, mohon maaf, karena ada undang-undang anak tuh mengenai live yang bermain sosial media. Terus selanjutnya nih, lu nggak mikir itu rumah mantan, lu ajak pacar lu, terus pacar lu bikin iklan kopi. Mikir. Kalau buat saya pribadi, orang lain aja tuh sangat menyakitkan gitu. Buat saya pribadi ya, apalagi yang punya gitu, kayak Robin Onsu, Betran Peto Putra Onsuran. Dia dapat iklan kopi, tapi tidak menggunakan properti yang dimiliki ayahnya. Ibu memang melahirkan, tapi ibu punya titik rendah, di mana juga intinya dia harus berevaluasi apa yang harus dia jaga dalam kehidupan untuk menjaga seorang anaknya menuju yang lebih baik dan hebat. Ada update terbaru nih, tadi saya lihat dari akunnya si ini, Mata Digital, mengejutkan. Ciu mendadak mundur, tak ingin lagi meneruskan bersama dengan SW. Kenapa ini? Beneran mundur? Takut dijadikan itu berikutnya? Atau sudah merasa puas atau bagaimana? Benarkah J, cowok Mokondo punya kekasih baru di bulan Juli, bikin artis S patah hati? Publik melihat G ini sebagai pendamping setia artis S, tapi dibalik senyuman dan konten mesra yang mereka bagikan, khususnya di live streaming ya saat mereka jualan, ini ada bisikan yang mulai terdengar ya, bahwa G, cowok Mokondo ini mulai menemukan pelukan baru. Nah, kemudian bagaimana dengan artis S, ratu yang dulu tidak terkalahkan, kini mulai kehilangan kendali. G ini katanya cowok Mokondo, dan ini bukan kebetulan ya, saya sebut ini adalah profesi, sedangkan cinta baginya adalah strategi. Ciri-ciri cowok Mokondo ini, pertama, suka tampil di panggung orang lain. Yang kedua, dia itu nggak punya kandang sendiri. Yang ketiga, selalu mencari pelabuhan baru, terutama yang lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih mudah diatur. Karena dia sifatnya oportunis. Ayam tanpa kandang akan singgah di setiap rumah. Dan artis S, dengan segala kekayaan dan popularitasnya, itu adalah kandang terbaik yang pernah G temui. Tapi ingat ya, ayam itu nggak pernah puas dengan satu kandang. Jadi kalian bisa perhatikan ya, jejak digital beberapa minggu yang lalu sebelum konflik ini viral, ekspresi dari G ini sudah mulai beda. Artis S adalah ratu yang membangun kerajaannya sendiri, tapi ratu sering kehilangan perhatian di istananya sendiri. Nah, inilah celahnya. Ketika artis S terlalu sibuk dengan kerajaannya, bisnis, konten, konflik hukum, perseteruan dengan mantan suaminya, G ini mungkin merasa diabaikan. Tapi saya ungkap ya di sini, artis S ini tidak akan jatuh karena cinta. Dia akan jatuh karena egonya, perasaan bahwa dia tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Ini adalah pukulan terbesar bagi seorang ratu ya. Nah, G ini, Mokondo, itu saya analisa punya kekasih baru ya. Ada beberapa tanda mulai terlihat di media sosial. Pertama, G ini mulai jarang muncul ya di konten artis S. Bahkan mungkin minggu ini tidak pernah sama sekali. Kemudian, artis S ini terlihat lebih sering sendiri dalam beberapa unggahan terakhir. G, cowok Mokondo, itu terlihat lebih sering bersama teman-teman baru, tanpa artis S. Yang mencari tempat baru biasanya yang lelah dengan tempat lama. G, cowok Mokondo ini lelah ya dengan drama artis S, dan dia sedang mencari pelabuhan yang lebih tenang. Nah, pertanyaannya, artis S ini akan patah hati? Nah, saya analisa tidak ya. Jadi, artis S ini tidak akan patah hati karena cinta. Dia akan patah hati karena harga diri. Karena seorang Mokondo yang dia angkat telah memilih orang lain. Nah, kalau benar ya, G ini punya kekasih baru, artis S ini pasti akan berpura-pura kuat. Jadi, nggak ngaruh ya kelihatannya dari luar. Tapi dari dalamnya, wah, dia mengalami kekecewaan yang mendalam. Dia akan kena psikosomatik, dan kulitnya itu akan berbeda. Dia akan marah, yang sakit hatinya akan sakit seluruh tubuhnya.
Nah, artis S ini telah menebar energi negatif selama berbulan-bulan ya, melalui hinaan, tuduhan, dan ikut campur urusan mantan suaminya dan memisahkan ya anak dengan bapak kandungnya. Nah, ini energinya mulai berbalik ya. Kalau saya prediksi, G ini benar-benar pergi ya, dan ini adalah karma pertama yang akan dirasakan oleh artis S. Karma berikutnya akan datang dalam bentuk bisnis yang goyah, hubungan yang retak, dan publik yang semakin menjauh. Yang menanam duri akan menuai duri. Pembahasan dari Bapak Ridwan Sang ini sangat menarik guys. Dan saya lihat di kolom komentar banyak sekali yang sependapat karena apa yang dijelaskan itu sesuai dengan dugaan urutan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pacarnya SW. Kalau di konten sebelumnya ada pembahasan tentang rekam jejak dari pacar SW yang dikabarkan juga sudah mulai renggang. Karena dalam setiap kemunculan SW, pacarnya sudah tidak terlihat. Kalau memang ya dia benar-benar cinta sama SW, pasti dia nggak akan peduli dengan cemoohan, cibiran, sindiran, hujatan dari netizen. Dia tetap akan pakai kacamata kuda dan mendampingi SW baik ke KPAI, ke Komnas HAM Perlindungan Perempuan, ke Polres Jakarta Selatan untuk bikin laporan. Pasti akan ditemani sebagai bentuk dukungan dan support. Tapi apa yang terlihat? Seperti di beberapa informasi yang saya dapatkan, saat ini pacarnya SW itu kerjasama dengan sebuah brand untuk live jualan. Dari situ netizen langsung berpendapat, oh berarti tujuan utamanya itu hanya untuk cuan. Di mana yang menghasilkan cuan, maka pacarnya akan ada di situ. Bahkan sekarang pacarnya ini akan main film. Hasil dari apa? Hasil mendekati SW. Waktu belum sama SW mana ada produser yang menawarkan pacarnya ini untuk bermain film. Artinya dia berhasil untuk mendapatkan ketenaran setelah mendekati pihak S. Dan ada kabar yang mengejutkan bagi SW sendiri terkait prediksi dari Bapak Ridwan Sang bahwa di bulan Juli, bulan ini ya, CEO ini akan punya pacar baru. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Dengan mobilitasnya saat ini, yang kemana-mana hatiku senang, yang penting menghasilkan cuan. Apalagi sudah nggak ada SW yang protektif. Siapa tahu pada saat main film, cinlok, cinta lokasi, kerja sama brand untuk live jualan. Siapa tahu dia ketemu cewek baru yang ditaksir. Dan benih-benih cinta mulai muncul. Tidak menutup kemungkinan. Oh, cewek cantik itu banyak. Yang seperti S itu banyak di Jakarta. Jadi bukanlah perkara sulit ya bagi pacarnya ini untuk menemukan tambatan hati baru. Dan yang kena impaknya di sini siapa? S. Sudah anak-anaknya terancam akan diambil alih oleh Ruben Onsu karena diprediksi S ini bakal kalah terkait perebutan hak asuh anak. Berikutnya sudah nggak punya pendapatan lagi karena live jualannya sudah di-cancel oleh netizen. Kerjasama dengan brand katanya dipending dulu, tapi nggak tahu sampai kapan. Terkait masih ada beberapa brand yang bekerja sama dengan SW. Konten YouTube sudah nggak pernah update lagi. Endorsement untuk sosial media sudah nggak aktif lagi. Ingat guys, sekaya-kayanya Anda, kalau nggak bekerja, ya lama-lama menipis juga isi tabungannya. Dan setelah itu habis. Orang yang dijuluki miliarder saja bisa bangkrut. Apalagi SW, ya mungkin kita katakan kekayaannya 10 miliar. Tapi lama-lama habis juga kan? Apalagi kalau dibarengi dengan gaya hidupnya yang hedon. Dan sekarang kan uang nafkah anak sudah di-cut oleh Ruben Onsu. Di-cut untuk sementara waktu. Sampai ada kejelasan terkait rincian nafkah bulanan untuk anak-anak. Maka secara otomatis sumber pendapatan dari SW sudah tertutup untuk saat ini. Kemudian saya bahas dulu nih terkait postingan dari hatersnya Ruben Onsu. Di situ kan ada momen saat Ruben Onsu lagi live jualan sampai tengah malam. Dan terlihatlah wajah kelelahan dari seorang Ruben Onsu. Lalu mereka membuat narasi, live sampai tengah malam, tapi nggak ada yang beli. Mana tuh pendukung-pendukungmu yang selalu memberikan pembelaan kepada Anda? Kenapa mereka nggak beli produkmu? Hanya teriak-teriak membela Ruben Onsu, tapi nggak punya uang untuk beli produkmu. Gara-gara Ruben Onsu aktif ya untuk live jualan, subuh, pagi, siang, malam. Lalu dikatakan bahwa Ruben Onsu ini nggak punya uang. Maka caranya dia harus lebih sering untuk live jualan. Itu adalah pemikiran yang sempit. Momen saat Ruben Onsu lagi live jualan dan menjual suatu produk. Dan coba baca untuk hatersnya Ruben Onsu, hitungan menit sudah habis produk yang ditaruh di etalase. Sekitar 50 pieces produk. Belum 1 menit produk itu sudah habis. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa jualannya Ruben Onsu sepi pembeli?
untuk fansnya SW ini ya, yang pemikirannya sangat sempit. Mau sekaya apapun Anda, ya harus tetap bekerja. Orang terkaya nomor 1 sampai 10 dunia aja mereka bekerja setiap hari. Karena mereka sadar kalau nggak kerja, nggak punya uang. Sumber kekayaannya nggak akan meningkat, malah menurun. Karena kebutuhan terus ada setiap hari. Bisa-bisanya mereka nih punya pemikiran, kalau sudah kaya nggak perlu kerja. Kalian dapat ilmu itu dari mana? Dari SW atau dari siapa? Kemudian ada salah satu fikti yang menarik dari Ibu Jeruk Mandarin. Semacam teguran untuk Ruben Onsu di sini. Ruben, ngapain kamu belain istrimu? Kamu baik-baikin istrimu biar nggak semakin dihujat oleh netizen. Ibunya anak-anak itu pada dasarnya baik, orangnya baik. Tapi karena dikompori oleh orang-orang sekitar yang membuat dia berubah. Lalu disanggah oleh ibu ini. Ruben, setiap manusia itu, kalaupun dikomporin untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Tapi kalau pada dasarnya, SW ini punya hati yang baik. Hati yang tulus, pasti nggak akan mudah terpengaruh. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Mau Anda dikomporin, dihasut, dicuci otaknya. Tapi kalau Anda punya pendirian yang teguh, punya hati yang bersih, maka tidak akan mudah bagi Anda untuk terprovokasi. Dan di sini beruntung dong SW-nya, masih sempat-sempatnya loh dibela oleh Ruben Onsu. Gara-gara statement dari Ruben Onsu ini paling tidak, amarah dari netizen itu sedikit menurun. Dan seharusnya SW patut dong berterima kasih kepada Ruben Onsu. Kalian setuju nggak dengan apa dikatakan oleh ibu itu? Kalau memang punya hati yang bersih, dia akan bisa membedakan mana yang bijak dan mana yang kurang bijak. Mana nasihat yang perlu diterima dan mana yang tidak perlu diterima. Mana pendapat yang perlu diterima dan mana pendapat yang tidak perlu diterima atau diabaikan. Mana kalimat yang tujuannya untuk provokasi dan mana kalimat yang tujuannya bukan untuk provokasi. Artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kan? Kemudian terkait pernyataan SW di podcastnya Dr. Richard Lee dan fakta di lapangan. Katanya, saya tidak akan pernah menjelek-jelekan mantan saya. Karena bagaimanapun, mereka adalah ayah dari anak-anak saya. Saya sangat berhati-hati banget saat berbicara ke media atau ke publik. Karena satu kalimat saja bisa mempengaruhi mental dari anak-anak saya. Saya mau meyakinkan anak saya bahwa apa yang saya omongin itu benar. Tiba-tiba muncul statement dari SW. Gue nggak butuh duit lu, Ancong. Terus, waktu Anda ngatain Cangcong ke mantan suami Anda, di depan anak kedua Anda, itu apa namanya? Berarti di sini lain di hati, lain di bibir. Di kamera orang beda dengan di kamera sendiri. Kalau di kamera orang, orangnya sangat bijak, kata-katanya sangat bijak. Tidak akan pernah menjelekkan mantan suami saya. Tapi di kamera sendiri, saya sudah bisa membedakan mana yang Cangcong dan mana yang bukan. Kemudian postingan dari Madam Superstar. Momen emosional Thalia Putri Onsu bungkam saat ditanya soal ayahnya. Justru menangis saat membahas ibunya. Menjadi sorotan tajam warganet. Cuplikan ini memicu reaksi keras. Dinilai memperlihatkan dampak psikologis serta tekanan batin. Tahu nggak apa pertanyaan dari SW kepada Thalia Putri Onsu? Apa yang Cici suka dari ayah? Ini pertanyaan yang sifatnya validasi. Ngapain Anda menanyakan sifat dari ayah kandungmu? Mau ayahmu baik ke, buruk ke, tetap itu ayahmu. Dan menurut saya itu gak penting sih SW mempertanyakan hal itu kepada anak keduanya ini. Pertanyaan macam apa itu? He is your daddy. Apa yang ditanya yang disuka apa? Bahkan pertanyaan apa yang murid suka dari gurunya pun seharusnya tidak ada. Apalagi ini tentang ayahnya. Sama seperti pertanyaan siapa guru favoritmu. Hanya datang dari guru yang butuh validasi. Kalau itu datang dari orang tua kepada anaknya, well, mom or dad, you are the problem. Problemnya itu bukan dari anak, tapi dari salah satu di antara keduanya itu. Dan menurut kalian, apa coba tujuan dari SW ini mempertanyakan hal itu kepada anak kandung Ruben Onsu? Apa sayang? Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain kamu udah boleh deh? Terus kamu sedih minum banyak. Yang terakhir ini ada postingan dari Ruben Onsu. Saya sudah pernah up video ini. Padahal tujuannya kepada ibunya, bukan kepada si CEO ini. Boleh nggak saya makan? Apa itu? Yang jawab siapa? Si pacarnya itu. Padahal dia bukan siapa-siapa guys. Boleh katanya. Ruben Onsu pun akhirnya memposting video itu. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya. Itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please, jangan ikut-ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya. Bisa juga telepon bertanya ke saya ayahnya. Kan komunikasi sekarang gampang sekali, dipermudah sekali.
Kan itu juga sama ibunya telepon. Berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya. Bukan ente main iya-iya aja. Pantas peran ayahnya semakin asing. Bumbu-bumbu live lu itu sangat berdampak banget. Ayo, stop main rumah-rumahan. Ingat porsimu itu di situ sebagai apa. Fokus pacaran aja. Saya cubit deh lambungnya. Lambungmu mau dicubit sama Ruben Onsu. Ada catatan di situ. Ini tidak tahu tepatnya video kapan, tapi caranya sangat berdampak untuk peran ayah kandungnya di mata anak-anaknya. Masih banyak loh video-video yang bisa dijadikan barang bukti kuat oleh Ruben Onsu dalam perebutan hak asuh anak. Dan besok adalah sidang perdana perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan SW. Dan diprediksi kuat 90% Ruben Onsu akan memenangkan gugatan hak asuh anak. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, saya merasa bahwa apa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar konflik antara dua orang yang pernah menjadi pasangan suami istri. Perkara ini sudah berkembang menjadi konsumsi publik yang luar biasa besar. Apapun yang dilakukan, diucapkan, atau diposting oleh pihak-pihak yang terlibat hampir selalu menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bahkan, setiap potongan video, setiap siaran langsung, hingga setiap unggahan bisa memicu ribuan komentar yang saling berseberangan. Menurut saya, inilah salah satu konsekuensi ketika kehidupan pribadi bertemu dengan dunia digital. Semua orang merasa memiliki hak untuk memberikan penilaian. Ada yang membela mati-matian, ada yang menghujat habis-habisan. Padahal, masyarakat hanya melihat potongan-potongan informasi yang beredar di internet. Kita tidak benar-benar mengetahui keseluruhan cerita yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya juga melihat bahwa dalam situasi seperti ini, emosi seringkali mengambil alih logika. Orang lebih cepat percaya pada potongan video berdurasi beberapa detik dibandingkan menunggu penjelasan lengkap. Padahal, sebuah cuplikan belum tentu menggambarkan keseluruhan kejadian. Karena itu, saya selalu berusaha mengingatkan bahwa sebagai penonton kita juga perlu memiliki sikap kritis. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu hanya karena sedang viral. Kalau berbicara mengenai citra publik, saya rasa membangun reputasi membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi merusaknya bisa terjadi dalam hitungan hari. Ketika seseorang sudah menjadi figur publik, hampir semua tindakannya akan dinilai. Hal-hal yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain bisa menjadi kontroversi ketika dilakukan oleh seorang publik figur. Itulah realitas yang harus diterima siapapun yang hidup di bawah sorotan kamera. Menurut saya, yang paling disayangkan adalah ketika sebuah konflik terus berkembang tanpa ada tanda-tanda akan meredah. Masyarakat akhirnya tidak lagi fokus pada karya, prestasi, atau hal-hal positif, melainkan lebih tertarik mengikuti drama demi drama yang muncul setiap harinya. Algoritma media sosial memang cenderung mendorong konten yang mengundang emosi. Akibatnya, semakin ramai sebuah konflik dibahas, semakin besar pula peluang konflik itu terus muncul di beranda banyak orang. Saya juga berpikir bahwa publik figur sebaiknya semakin berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Bukan karena mereka harus selalu sempurna, tetapi karena apa yang mereka lakukan akan menjadi bahan interpretasi publik. Kadang-kadang niat yang sebenarnya baik bisa dipersepsikan berbeda ketika dipotong menjadi klip pendek atau dibahas tanpa konteks yang utuh. Di sisi lain, saya juga merasa masyarakat memiliki tanggung jawab. Kita seringkali terlalu mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan narasi yang sedang populer. Hari ini seseorang dipuji setinggi langit, besok orang yang sama bisa dihujat habis-habisan. Pergeseran opini publik di era media sosial memang sangat cepat. Karena itu saya memilih untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan sebelum ada informasi yang benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang menurut saya penting adalah dampak jangka panjang dari sebuah konflik yang terus dipublikasikan. Apapun posisi kita, tentu kita berharap setiap persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ketika sebuah konflik terus menjadi tontonan publik, semua pihak bisa merasakan tekanannya. Beban itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang sedang berselisih, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Saya pribadi lebih suka melihat figur publik dikenal karena karya dan kontribusinya, dibandingkan karena kontroversinya. Sayangnya dunia digital saat ini seringkali memberikan perhatian lebih besar kepada konflik daripada prestasi.
Konten yang memicu perdebatan biasanya lebih cepat viral dibandingkan konten yang bersifat edukatif atau inspiratif. Itulah kenyataan yang sulit dipungkiri. Kalau kita melihat fenomena ini secara lebih luas, sebenarnya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai media sosial mengendalikan cara kita berpikir. Jangan hanya karena sebuah narasi sering muncul, lalu kita menganggapnya otomatis benar. Biasakan mencari informasi dari berbagai sudut pandang, membedakan fakta dengan opini, serta menyadari bahwa tidak semua yang viral mencerminkan keadaan sebenarnya. Saya juga berharap semua pihak yang terlibat dapat mengutamakan komunikasi yang baik dan penyelesaian yang bijaksana. Bagaimanapun juga, setiap persoalan akan lebih baik diselesaikan melalui jalur yang tepat daripada saling sindir atau saling membalas di ruang publik. Pada akhirnya, masyarakat tentu lebih senang melihat sebuah persoalan menemukan titik terang daripada terus berkepanjangan. Terlepas dari semua perdebatan yang ada, saya mengajak kita semua untuk tetap bersikap dewasa dalam menyikapi setiap informasi. Tidak semua yang kita baca harus langsung dipercaya, dan tidak semua yang kita dengar harus langsung kita sebarkan. Jadilah penonton yang cerdas, yang mampu memilah informasi dengan kepala dingin. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi saya berdasarkan apa yang beredar di ruang publik. Saya tentu terbuka jika nanti ada perkembangan baru atau klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Dunia digital bergerak sangat cepat, sehingga informasi hari ini bisa saja berubah ketika fakta baru muncul. Karena itu, saya memilih untuk terus mengikuti perkembangannya tanpa buru-buru mengunci kesimpulan. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya kita sebagai penonton menyikapi berbagai isu yang sedang viral seperti ini? Apakah masyarakat sudah cukup bijak dalam membedakan antara fakta, opini, dan dugaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang santun dan saling menghormati. Perbedaan pendapat itu wajar, selama disampaikan dengan cara yang baik. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang ingin mengikuti perkembangan isu-isu viral dengan sudut pandang yang lebih kritis. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Melawan Lupa, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi, dan jangan mudah mengambil kesimpulan hanya dari satu sudut pandang. Salam dari Melawan Lupa.